Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarvi Media. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara melakukan pendaftaran untuk mengindeks jurnal kita di Garuda atau Garda Rujukan Digital yang merupakan lembaga pengindeks nasional. Selain itu juga merupakan syarat untuk melakukan akreditasi pada jurnal yang kita kelola, sehingga sangat penting untuk dilakukan pengindeksan ke jurnal tersebut. Nah, biasanya syaratnya ini yang paling utama adalah telah terbit minimal 2 nomor ya, minimal 2 nomor dan syarat-syarat lainnya. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita buka jurnal yang kita akan lakukan pengindeksan atau pendaftaran ke Garuda. Nah, di sini saya menggunakan jurnal yang kami kelola. Nah, di sini silahkan teman-teman buka jurnalnya masing-masing yang belum terindeks di Garuda. Nah, setelah teman-teman buka jurnalnya, karena ada beberapa data yang harus diinput di form Garuda tersebut. Nah, setelah teman-teman, ini ya belum terindeks di Garuda, contohnya seperti ini ya, jadi belum ada Garuda di sini. Nah, kita akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu sehingga bisa kita daftarkan. Nah, ini sudah di volume 2 sehingga ya sudah memenuhi syarat minimal untuk melakukan pendaftaran. Oke, setelah kita buka jurnal yang kita akan daftarkan, selanjutnya kita buka link Garuda ya. Ini kita klik saja Garuda ya, maka akan muncul nanti secara otomatis seperti ini. Ini di bagian bawah ada Garuda ristekprint.go.id. Nah, ini yang kita akan buka. Jadi inilah link Garuda. Setelah itu silahkan klik suggest ya, di pojok kanan atas ini silahkan klik, maka silahkan tunggu beberapa saat sampai muncul folder seperti ini. Nah, disinilah data-data yang kita akan isikan seperti ini ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kita masukkan kontak name ya, yang mudah dihubungi ya, biasanya editor in chief ya, bisa dilihat seperti ini. Kita lihat editorialnya. Nah, di sini ada editor in chief ya, saya masukkan saja di sini, tinggal copy paste, masukkan sini. Terus email, ini bisa email pribadi, bisa juga email jurnal ya, misalnya seperti ini, jurnal akan diisikan. Kemudian institusinya ya, siapa yang punya jurnal ini, maka kita bisa lihat di halaman informasi jurnal biasanya. Nah, di sini dikelola oleh SI Scientific Online Journal, tinggal kita copy paste ya. Ini tergantung, kalau kampus ya tulis nama kampus di sini. Kemudian
titel jurnal atau nama jurnal ya yang asli. Nah, kita tinggal ngambil sini nama jurnal ya sesuai dengan nama jurnal di ISSN. Nah, ini disamakan. Nah, ini juga bisa. Kemudian DOI nya, nah ini ada contoh DOI. Nah, kita masukkan dari sini DOI jurnal. Nah, ini ada DOI jurnal yang saya miliki. Nah, tinggal kita ambil ini linknya karena yang di sini tidak memiliki HTTP ya, sehingga saya ngambilnya yang bawah. Nah, setelah itu saya hapus ya. Jadi DOI jurnal ya seperti ini sesuai contoh yang diminta. Nah, selanjutnya ini tipenya jurnal. Selanjutnya ISSN. Nah, tinggal copy paste dari sini. Ini cetak, tinggal paste. Selanjutnya kita ngambil ISSN atau ISSN online. Kita paste. Selanjutnya publishernya ya, kita disesuaikan di data sini. Ya, publishernya di sini saya gunakan IAE. Oke, kontrol atau paste. Nah, ini Indonesia. Jurnal website. Nah, kita ngambil ya yang website ini ya, homepage-nya. Jadi bukan yang lain. Jadi kita ngambil homepage seperti ini. Homepage ini website homepage jurnal. Selanjutnya jurnal kontak name. Nah, bisa disamakan dengan di sini juga bisa berbeda. Jadi disesuaikan saja. Saya untuk contoh ini saya samakan. Emailnya juga saya samakan saja. Kemudian nomor kontak handphone ya bisa dimasukkan ya, nomor HP nama ini. Nah, saya akan cek nomor HP-nya di sini ya, tinggal mengambil data sebelumnya. HP-nya saya masukkan ke sini. Kemudian jurnal tersebut mulai start tahun berapa. Ini saya mulai 2020. Kemudian periode isu ya, berapa kali terbit jurnal tersebut dalam setahun. Nah, untuk contoh ini saya ada 3 kali. Nah, di sini ya bisa dilihat 3 kali, April, Agustus, dan Desember. Nah, itu disesuaikan April, Agustus, dan Desember. Nah, cukup disesuaikan seperti itu. Kemudian editorial address ya, lama editorial ya bisa dilihat di jurnalnya. Sini ada kontak ya, tinggal ngambil kontak jurnal tersebut, kita lihat jalannya di mana. Kita copy paste. Kemudian deskripsi jurnal. Nah, deskripsi ini tinggal copy paste dari halaman deskripsi jurnal yang kita kelola. Nah, saya ambil di sini ya, Ctrl V. Lalu apakah jurnal memiliki homepage? Ya. Kemudian menggunakan OJS? Ya. Kemudian jika iya, silahkan masukkan linknya ya. Jadi diminta lagi linknya, kita masukkan lagi seperti ini. Lalu apakah jurnal ini merupakan open access atau bukan? Ya, jika iya ya silahkan beri contoh satu link yang mengarah ke artikel ya. Jadi yang mengarah ke artikel. Contoh di sini saya berikan ini ya, kita klik artikelnya.
silakan ya, saya klik. Nah, maka akan terbuka link artikel salah satu jurnal tersebut seperti ini. Dan kita copy linknya, supaya dapat memperlihatkan bahwa betul ini merupakan open access. Lalu Ctrl V, kemudian URL editorial board ya, tinggal kita buka editorial boardnya sini, klik. Nah, ini yang menunjukkan editorial board jurnal ini. Kita tinggal copy linknya di atas, lalu kita paste di sini. Selanjutnya URL the kontak ya, kita masukkan ini kan sudah ada URL kontak, tinggal kita klik. Nah, inilah URL kontaknya, tinggal ngambil linknya, Ctrl V. Lalu URL of reviewer, nah, kita masukkan, cari reviewernya di sini, kita klik. Nah, inilah list reviewernya, tinggal ngambil linknya seperti ini, lalu paste. Nah, kemudian URL of Google Scholar ya, berarti diisyaratkan juga URL link Google Scholar. Nah, kita lihat pengindeksnya di sini ya, sudah terindeks Google Scholar, tinggal kita ngeklik. Nah, tinggal kita ngambil linknya di sini. Inilah link Google Scholar. Nah, mulai dari ini ya, ini terakhir. Setelah itu kita copy semua, lalu paste di sini, maka akan muncul linknya, akan menjadi seperti ini. Kemudian URL of journal cover, jadi URL sampul. Nah, kita lihat di jurnal apakah sudah punya sampul atau belum ya, biasanya di bagian depan. Nah, ini sudah ada sampulnya ya, berarti tinggal kita klik di sini di gambar, lalu copy image ya, location ya, tinggal copy sini linknya, lalu masukkan di sini. Ini link covernya. Kemudian subjek area region ya, di sini tinggal kita pilih, disesuaikan ya, misalnya kesehatan, jurnal kesehatan dan seterusnya. Saya milih umum saja di sini. Kemudian subjek area region, tinggal ngeklik ya. Nah, selanjutnya subjek area Garuda ya, bisa dipilih maksimal 5 kata ya, misalnya karena ini pendidikan ya, saya milih ini. Misalnya seperti itu ya, disesuaikan saja. Ya, cukup itu saja. Nah, setelah itu dipastikan, diperiksa lagi kebenaran semua datanya. Nah, pastikan kembali. Setelah dianggap benar, sudah pas, tinggal kita klik submit my suggestion ya, tinggal kita submit di sini. Oke, kita submit seperti ini. Silakan tunggu beberapa saat, ini tergantung kecepatan internet masing-masing. Nah, di sini ada pemberitahuan ya, sukses ya, jadi silahkan cek nanti di email ini yang telah didaftarkan tadi, jadi pantau di sini. Nah, setelah kita submit seperti ini ya, silahkan menunggu verifikasi dari admin Garuda ya, biasanya ya tergantung 1-2 minggu ya, itu tergantung kecepatan di sana, bahkan bisa hanya 1-2 hari sudah keluar keputusannya. Nah, setelah itu ya, berarti jika sudah sampai pada tahap ini, itu artinya kita sudah mengajukan permohonan indexing jurnal di Garuda. Tinggal kita menunggu informasinya melalui email ini
apakah diterima atau ditolak atau dilakukan perbaikan dan seterusnya. Oke, itu saja bagaimana cara mengajukan permohonan indexing di Garuda. Semoga jurnal-jurnal yang kita kelola dapat terindeks Garuda, karena ini merupakan syarat permohonan akreditasi. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Demikian untuk tutorial selanjutnya. Jangan lupa kunjungi kembali di channel kami Sarfi Media. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.